Breaking news transfer bikin geger. 4 pemain timnas Indonesia di Eropa resmi berstatus bebas transfer. Klub-klub Liga 1 langsung siaga, ini peluang emas yang tak boleh dilewatkan. Benarkah mereka siap pulang kampung dan perkuat tim lokal jelang musim baru? Simak nama-nama bintangnya dan kejutan besar di balik rumor pulang ke tanah air. Gempar. Resmi sudah Sadil Ramdhani akhirnya gabung Persib Bandung. Transfer yang lama ditunggu ini akhirnya terwujud, bikin bobotoh girang bukan main. Benarkah Sadil jadi kunci revolusi lini serang Persib musim depan? Simak inilah fakta mengejutkan di balik kepindahannya dari Sabah FC ke Liga 1. Kejutan besar, 4 pemain Persib kompak angkat kaki dan sepakat gabung Malut United. Tak hanya itu, 3 pemain lainnya juga ikut hengkang ke klub berbeda. Benarkah ini bagian dari perombakan besar-besaran di tubuh Persib? Simak siapa saja nama pemainnya dan alasan mengejutkan di balik kepergian mereka. Resmi disepakati, Luis Milla siap kembali ke Liga 1 dan tangani Bali United gantikan Coach Teko. Ex-pelatih timnas Indonesia ini disebut bawa misi besar ke Pulau Dewata. Benarkah Bali United siapkan proyek jangka panjang demi rebut dominasi Liga 1? Simak detail dan fakta tak terduga lainnya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Breaking news transfer bikin geger. 4 pemain timnas Indonesia di Eropa resmi berstatus bebas transfer. Klub-klub Liga 1 langsung siaga, ini peluang emas yang tak boleh dilewatkan. Benarkah mereka siap pulang kampung dan perkuat tim lokal jelang musim baru? Simak nama-nama bintangnya dan kejutan besar di balik rumor pulang ke tanah air. Bursa transfer Liga 1 Indonesia semakin seru dengan munculnya kabar bahwa 4 pemain timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Eropa akan berstatus free transfer alias bebas kontrak. Situasi ini memberikan peluang besar bagi klub-klub Liga 1 untuk memboyong pemain-pemain berkualitas internasional ke tanah air tanpa harus membayar biaya transfer. Lalu, siapa saja pemain yang berpeluang besar kembali ke Indonesia? 1. Elkan Bagot. Elkan Bagot baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di klub Inggris, Blackpool FC. Ia akan kembali ke klub asalnya Ipswich Town yang saat ini bermain di divisi Championship setelah gagal promosi ke Premier League. Namun kontrak Bagot di Ipswich akan habis pada 30 Juni 2025 dan sejauh ini belum ada kabar soal perpanjangan. Meski peluangnya untuk tetap bermain di Inggris masih terbuka, beberapa rumor menyebutkan ada klub Liga 1 yang tertarik merekrutnya. Dengan tinggi badan yang ideal dan pengalaman bermain di level internasional, Elkan bisa menjadi tambahan kekuatan besar di lini belakang klub Liga 1 manapun. 2. Justin Hubner. Sejak bergabung dengan Wolverhampton Wanderers pada 2022, Justin Hubner belum pernah mencicipi laga di tim utama. Ia hanya bermain di tim U21 dan U23. Kontraknya dengan Wolves juga akan habis pada 30 Juni 2025. Sebelumnya, Hubner sempat mencoba peruntungan di Asia dengan bergabung ke klub Jepang, Cerezo Osaka, namun masa peminjamannya di sana tidak terlalu sukses. Kini Liga 1 bisa jadi pilihan yang pas untuk Hubner menghidupkan kembali kariernya. Pengalamannya bersama timnas Indonesia membuatnya punya nilai tambah yang besar bagi klub lokal. 3. Tom Haye. Tom Haye menunjukkan performa yang cukup baik bersama Almer City di musim 2024/25. Sayangnya, klub tersebut harus terdegradasi dari Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dengan kontrak yang juga akan habis pada 30 Juni 2025, masa depan Haye masih belum pasti. Meski punya kemungkinan tetap bermain di Eropa, dia juga terbuka untuk pindah ke Asia, termasuk Indonesia. Di usia 30 tahun, Tom Haye bisa jadi pemain penting di lini tengah sebuah tim Liga 1. Ia punya pengalaman bermain di level tertinggi Eropa dan bisa menjadi mentor bagi pemain muda. 4. Saine Patinama. Saine Patinama kini resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya diputus oleh tim asal Belgia, KAS Open. Sebelumnya ia sempat bersinar bersama Viking FK di Norwegia, namun kariernya di Belgia kurang bersinar. Kini Saine yang berusia 26 tahun sedang diincar beberapa klub Liga 1 seperti Bayangkara FC dan Bali United.
Sebagai bek kiri yang punya kualitas dan pengalaman internasional, Sahaine masih berada di usia produktif dan bisa menjadi kekuatan baru untuk tim yang membutuhkannya. Keempat pemain ini sekarang bebas menentukan kemana mereka akan melanjutkan karier. Bagi klub-klub Liga 1, ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat skuad dengan pemain berpengalaman yang tak perlu ditebus dari klub sebelumnya. Selain bisa mendongkrak kualitas permainan tim, kehadiran mereka juga berpotensi meningkatkan nilai komersial Liga 1 dan menarik perhatian publik. Namun semua tetap tergantung pada tawaran serius dan proyek jangka panjang yang ditawarkan klub, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gempar! Resmi sudah Sadil Ramdhani akhirnya gabung Persib Bandung. Transfer yang lama ditunggu ini akhirnya terwujud, bikin bobotoh girang bukan main. Benarkah Sadil jadi kunci revolusi lini serang Persib musim depan? Simak inilah fakta mengejutkan di balik kepindahannya dari Sabah FC ke Liga 1. Nama Sadil Ramdhani belakangan ini ramai dibicarakan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini terjadi karena Sadil dikabarkan akan kembali bermain di kompetisi Liga 1 setelah masa kontraknya bersama klub asal Malaysia, Sabah FC berakhir belum lama ini. Rumor mengenai masa depan Sadil pun berkembang cepat. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengannya adalah Persib Bandung, juara bertahan Liga 1. Spekulasi ini semakin kuat setelah Sadil terlihat berada di kota Bandung, yang tentu saja membuat para pendukung Persib makin penasaran. Setelah sempat menjadi teka-teki, akhirnya terungkap juga kemana Sadil akan berlabuh. Ia resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi musim kompetisi 2025/26. Kabar resminya Sadil menjadi bagian dari Maung Bandung dibocorkan oleh pamannya sendiri, Woude Olu. Melalui akun media sosial pribadinya, Woude mengunggah foto pertemuan antara Sadil dan Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Herawan. Dalam unggahannya, sang paman menyampaikan bahwa Sadil telah menandatangani kontrak resmi dengan Persib. Bahkan tidak hanya Sadil yang bergabung, tetapi juga saudaranya, Muhammad Zulhijjah, ikut bergabung dalam satu paket. Titip untuk dikenang, selamat bergabung di klub Persib Bandung buat kedua ponakanku, Sadil Ramdhani dan Muhammad Zulhijjah, tulis Woude Olu dalam unggahannya. Resmi tanda tangan kontrak hari ini. Sukses selalu untuk kalian berdua. Semoga kedepannya bisa lebih bersinar lagi lanjutnya. Meski informasi ini sudah menyebar luas berkat unggahan dari pihak keluarga, hingga kini Persib Bandung sendiri belum mengeluarkan pengumuman resmi. Hal ini kemungkinan besar karena klub masih fokus menyelesaikan sisa pertandingan di musim ini. Pihak klub dikabarkan baru akan mengumumkan nama-nama pemain baru, termasuk Sadil, setelah kompetisi selesai dan jendela transfer resmi dibuka. Kejutan besar, 4 pemain Persib kompak angkat kaki dan sepakat gabung Malut United. Tak hanya itu, 3 pemain lainnya juga ikut hengkang ke klub berbeda. Benarkah ini bagian dari perombakan besar-besaran di tubuh Persib? Simak siapa saja nama pemainnya dan alasan mengejutkan di balik kepergian mereka. Meski baru saja mengukir prestasi gemilang dengan menjadi juara Liga 1, Persib Bandung justru menghadapi tantangan besar menjelang musim baru. Sejumlah pemain andalan mereka diperkirakan tidak akan bertahan dan memilih hengkang ke klub lain. Sampai saat ini tercatat sudah ada 7 pemain Persib yang santer dikabarkan akan meninggalkan tim. Menariknya, sebagian besar dari mereka tetap akan bermain di Liga 1, namun bersama klub lain. Yang paling menyita perhatian adalah Malut United, klub asal Ternate yang disebut-sebut akan menjadi tujuan utama eksodus para pemain Persib. Malut United dikabarkan sangat serius memperkuat skuadnya demi bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1 musim 2025/26. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun Instagram @ngapakfootball, ada 4 pemain Persib yang disebut telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Malut United musim depan. Keempat pemain tersebut adalah Gustavo Franca, David da Silva, Ciro Alves, dan Tyrone Del Pino. Keempatnya merupakan pemain penting dalam skuad Persib musim ini, terutama Tyrone Del Pino yang dikenal sebagai motor serangan tim. Dengan bergabungnya mereka, hampir setengah kekuatan lini depan Persib musim ini akan beralih membela tim berjuluk Laskar KIE Raha itu. Nama Ciro Alves adalah pemain pertama yang dikaitkan dengan Malut United. Setelah itu menyusul kabar bergabungnya David da Silva dan Tyrone Del Pino, dan yang terbaru adalah Gustavo Franca. Masih menurut sumber yang sama, proses negosiasi sudah selesai dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Jika tidak ada kendala, keempat pemain ini akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Malut United saat musim kompetisi baru dimulai.
Selain 4 pemain tersebut, Persib juga akan kehilangan 3 pemain lainnya yang memilih hijrah ke klub berbeda. Edo Febriansyah akan bergabung dengan Dewa United. Rahmat Irianto akan kembali ke kampung halamannya dan bermain untuk Persebaya Surabaya. Dan Kevin Ray Mendoza, kiper asal Filipina, akan melanjutkan kariernya di luar negeri bersama klub Thailand, Chonburi FC. Dengan perginya 7 pemain ini, Persib Bandung dipastikan harus bergerak cepat di bursa transfer untuk membangun kembali kekuatan tim, agar tetap kompetitif menghadapi musim 2025-26. Resmi disepakati, Luis Milla siap kembali ke Liga 1 dan tangani Bali United gantikan Coach Teko. Ex-pelatih timnas Indonesia ini disebut bawa misi besar ke Pulau Dewata. Benarkah Bali United siapkan proyek jangka panjang demi rebut dominasi Liga 1? Simak detail dan fakta tak terduga lainnya di sini. Bali United akhirnya resmi berpisah dengan pelatih mereka, Stefano Teco Cugura, setelah 6 tahun bersama. Teco pertama kali melatih Bali United sejak tahun 2019 dan membawa tim meraih berbagai prestasi. Perpisahan tersebut terjadi usai laga pekan ke-33 Liga 1 musim 2024/25 saat Bali United kalah dari Madura United di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar Sabtu lalu. Usai pertandingan dilakukan seremoni perpisahan secara langsung di hadapan ribuan supporter. Kekalahan itu membuat Bali United berada di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 47 poin, hasil dari 13 kemenangan, 8 kali imbang, dan 12 kekalahan. Untuk laga terakhir musim ini, Bali United akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada Jumat malam 23 Mei 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Tak butuh waktu lama untuk mencari pengganti Teco. Bali United dikabarkan telah menunjuk Luis Milla, mantan pelatih Timnas Indonesia dan Persib Bandung, sebagai pelatih kepala yang baru. Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan akun Instagram @ligatalk pada minggu lalu. Dalam unggahan tersebut tertulis Bali United akan menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Milla sebagai nahoda baru Serdadu Tridato. Terakhir, Milla melatih Persib Bandung pada tahun 2023 sebelum memutuskan mundur. Spekulasi soal kepulangan Milla ke Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak awal Mei 2025. Saat itu ia hadir di acara perayaan La Liga di The Dome, Senayan Park, Jakarta 11 Mei 2025 dan menyapa para penggemarnya. Kebetulan momen itu bertepatan dengan berakhirnya musim Liga 1 sehingga banyak yang berspekulasi bahwa ia akan kembali melatih klub Indonesia. Sebelum resmi ke Bali United, Milla juga sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta yang saat ini masih ditangani pelatih sementara Ricky Nelson. Luis Milla pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung pada Agustus 2022. Meski hanya melatih dalam waktu yang relatif singkat, performa Milla bersama Persib terbilang cukup impresif. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Persib tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan beruntun di Liga 1 musim lalu. Catatan tersebut membuatnya mencetak rekor sebagai pelatih debutan dengan rekor unbeaten terlama di Liga 1 saat itu. Rentetan hasil positif tersebut dimulai saat laga debutnya melawan Rans Nusantara FC pada 4 September 2022 di mana Persib meraih kemenangan. Sejak saat itu Persib tampil konsisten dan sulit dikalahkan hingga akhirnya Milla mundur dari jabatannya pada 2023.